Setelah kata-kata wanita itu jatuh, Qin Yichen berdiri seolah-olah dia tidak mendengarnya. Berdiri di pintu masuk gua, melihat keluar bahkan tanpa menoleh. Melihat Qin Yichen berpura-pura tidak mendengar, wajah cantik wanita itu sedikit tenggelam. Tetapi dia juga tahu bahwa dia terlalu waspada untuk membiarkan pria itu melakukannya. Ketika dia koma, dia masih memiliki kesadaran, dan yang terakhir melarikan diri ke sini bersamanya. Meskipun sentuhan kulitnya membuatnya merasa kesal, tapi itu juga saat tidak ada jalan lain, dan Qin Yichen juga cukup memuaskan, dan tangannya tidak bergerak. Selain itu, obat mujarab yang diberikan kepadanya barusan jelas bukan produk biasa, dan bahkan lebih baik dari obat mujarab yang dia siapkan sendiri. Cedera dirinya di dalam tubuh hampir pulih dalam waktu singkat. Namun, masalah yang dia temui tidak sesederhana luka di dalam tubuh. Tapi yang terpenting adalah tambang hitam. Aku tidak bisa bergerak, kamu bisa membantuku mengoleskan obat. Setelah wanita itu sedikit ragu, dia menggigit gigi peraknya dan berbisik pelan. Suara ini sangat menyenangkan, tapi mungkin karena identitas wanita ini, selalu ada sentuhan keluhuran dalam suaranya. Saat ini, Qin Yichen tidak bisa berpura-pura tidak mendengar lagi. Dia berbalik perlahan dan menunjuk dirinya sendiri, seolah dia tidak percaya. Aku telah dilarang oleh kera guntur yang mengamuk. Wanita cantik itu menggigit bibirnya, mengangguk. Memblokir guntur hitam? Mendengar 4 kata ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Memblokir guntur hitam adalah sejenis kekuatan magis yang sangat ganas. Itu datang dengan segel, dan dapat mengikis tubuh yang terluka sepanjang waktu, dan akhirnya memakan semuanya. Pantas saja wanita yang sombong ini akan meminta bantuannya. Saya khawatir, saat ini, semua basis kultivasinya mati-matian menekan dan mengeluarkan guntur hitam itu. Qin Yichen menatap wanita cantik itu, mengungkapkan sedikit keraguan. Dia sudah menyelamatkannya di sini. Dia tidak keberatan dengan apa yang dilakukan orang baik sampai akhir, tetapi dia masih memiliki rasa takut di hatinya. Aku juga bisa membantumu, tapi aku harus mengatakannya, jangan minta aku untuk melihat tubuhmu setelah itu. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen juga berbisik. Jelas, dia juga agak khawatir wanita cantik itu akan datang mengganggunya setelah sembuh. Mendengarkan kata-katanya, ekspresi wajah wanita itu juga menunjukkan sentuhan ketidakberdayaan. Seorang junior suci bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu di depannya. Selama kamu mengendalikan tangan dan matamu, kebaikan balasan dengan permusuhan semacam ini secara alami tidak akan dilakukan oleh Lei Yunyu. Namun, wanita ini juga bisa memahami kekhawatiran Qin Yichen dan langsung berbisik. Lei Yunyu. Itu nama yang bagus, Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, dan datang perlahan setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihatnya, mata indah Lei Yunyu tertutup secara langsung. Tetapi pada wajah cantik dan memikat itu, dia merasakan warna merah tanpa sadar. Saat ini, Qin Yichen tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangan, dengan lembut merobek sepotong kemeja berlumuran darah. Pedas artinya. Qin Yichen mau tak mau berbisik saat melihat luka panjang di perutnya. Di perut Lei Yunyu, ada luka tegak. Luka ini sangat kecil, tetapi pada daging yang terkoyak, ada kilatan cahaya hitam. Singkirkan ranjau hitam ini sebelum lukamu pulih. Qin Yichen mengerutkan kening, bergumam. Kamu hanya perlu memberiku obat. Kamu akan mati jika menyentuh benda ini. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, bibir merah Lei Yunyu sedikit terbuka. Memblokir tambang hitam, selama terinfeksi dengan True Origin, itu akan menyebar dan menyebar. Jika Qin Yichen terjerat dengan benda ini, dia mungkin langsung terkikis oleh tambang hitam yang sombong. Pada saat ini, Lei Yunyu juga mencoba yang terbaik untuk mendesak basis kultivasi untuk menahan erosi Heilei. Jadi dia bahkan tidak bisa memindahkan bomnya saat ini. Namun, yang mengejutkan Lei Yunyu, Qin Yichen sepertinya tidak mendengar pengingatnya, dan jari-jarinya akhirnya mendarat di perut bagian bawahnya yang halus. Dan saat Lei Yunyu ingin berhenti, tubuhnya yang manis tiba-tiba bergetar, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya menelan kembali. Qin Yichen juga mendengar tentang hegemoni Heilei. Dia secara alami tidak menggunakan True Origin untuk mengusirnya. Saat pikirannya bergerak, jejak kekuatan roh dipancarkan dari ujung jarinya, menghadap luka secara langsung. Tersebar. Di bawah kendali Qin Yichen, sinar cahaya hitam pada luka langsung dihilangkan. Di bawah paket kekuatan rohnya, ranjau hitam itu tidak bisa terkikis sama sekali. Itu hanya usaha sesaat. Pada luka di perut tenang Lei Yun, Heilei telah dieliminasi. Pada saat tertentu, tangan Qin Yichen juga sedikit berhenti, dan wajahnya sedikit canggung. Lukanya tidak lebar, tapi sangat panjang, dan bagian atasnya terendam dalam pakaian ketat Lei Yunyu. Yang itu, Qin Yichen melirik luka yang menyebar, dan dia ragu-ragu. Lagi pula, tempat itu sudah sangat dekat dengan tempat kebanggaan Lei Yunyu. Jika Anda ingin membantunya membersihkan lukanya, Anda harus merobek baju bagian atas, tetapi melakukannya tampaknya terlalu kurang ajar. Di hadapan pertanyaan tentatif Qin Yichen, Lei Yunyu tidak menjawab. Di wajahnya yang cantik, ada penampilan malu yang langka.
Selesaikan. Setelah beberapa saat, bulu mata tipis Lei Yun bergetar, dan suaranya terdengar pelan. Dalam suara yang tampaknya lembut itu, sepertinya ada sentuhan ketidakberdayaan. Setelah mendengar jawaban Lei Yunyu, Qin Yichan mengangguk. Segera, telapak tangannya terus mengangkat bajunya ke atas. Dengan munculnya pakaian tersebut, pemandangan indah sudah terlihat jelas. Adegan langsung ini membuat tubuh Qin Yichan semuanya memiliki api jahat yang naik. Qin Yichan menarik napas dalam-dalam. Setelah meludah lama, ekspresi matanya juga menjadi acuh tak acuh. Segera, dia juga dengan cepat menghilangkan ranjau hitam yang tersisa. Setelah mengeluarkan ranjau hitam ini dari lukanya, Qin Yichan juga mengendalikan kekuatan roh dan mengisi semua ranjau hitam ini ke dalam botol batu giok. Pada akhirnya, dia hanya menguleni ramuan itu menjadi bubuk obat dan menyekanya secara merata di lukanya. Yah, sisanya terserah kamu. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichan akan menepuk telapak tangannya dan langsung pergi ke pintu masuk gua. Tatapan itu, seolah-olah saya takut yang terakhir akan marah karena penghinaan setelah pemulihan, dan menyusahkannya.